melakukan sedikit konseling kepada ibu-ibu dengan materi memantau pertumbuhan dan perkembangan balita. Jadi sebelumnya terima kasih ya ibu-ibu sudah mau menyempatkan waktunya di konseling siang ini. Jadi pertama saya di sini ingin bertanya kepada ibu-ibu, sebelumnya sudah tahu belum bagaimana sih cara mengetahui pertumbuhan dan perkembangan balita anak kita itu? Ya baik ibu, di sini saya jelaskan sedikit. Jadi bagaimana sih cara kita mengetahui bahwa anak kita ini tumbuh dengan baik, perkembangannya itu berkembang dengan baik. Jadi sebelumnya ibu-ibu pasti sering melakukan kunjungan ke posyandu atau pergi periksa balitanya ke puskesmas ya. Iya. Nah, jadi pada saat pemeriksaan itu sebelum dilakukan pemeriksaan pasti ada dilakukan seperti mengukur tinggi badannya, panjang badannya atau berat badannya ya. Nah, jadi di situ kita bisa tahu, ibu-ibu bisa tahu apakah pertumbuhan dan perkembangan anak kita itu baik atau tidak dengan melihat berat badannya dan tinggi badannya apakah sesuai dengan usianya. Nah, kalau misalkan di posyandu itu biasa juga ibu-ibu posyandunya itu mengisi kartu KMS. Ibu-ibu tahu apa itu KMS? Tahu ya, KMS itu ibu kartu menuju sehat. Jadi pada saat melakukan kunjungan ke posyandu itu, ibu-ibu posyandunya pasti akan ada mengisi KMS untuk anaknya yang diisi dengan gizi anaknya, tinggi badannya, berat badannya. Jadi ibu posyandunya itu pasti melihat apakah pertumbuhan bayi balita ibu ini sesuaikah dengan usianya. Nah, jadi jika tidak sesuai itu pasti ibu posyandunya lagi melakukan konseling kepada ibunya untuk beritahu ibunya bahwa balitanya ini tidak sesuai dengan usianya, dengan berat badannya itu tidak sesuai. Jadi itu salah satu cara gampangnya untuk kita di rumah mengetahui apakah balita kita, anak kita itu pertumbuhan dan perkembangannya itu baik atau tidak. Nah, selanjutnya sebelum saya lanjut, ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan? Nah, jadi ibu-ibu, saya lanjut ya. Untuk kalau misalkan bayinya anak ibu ini usianya dengan berat badannya tidak sesuai, jadi yang harus kita lakukan itu beri nafsu makan kepada anaknya. Jika anaknya tidak ada nafsu makan, kita bisa bantu memberikan suplemen penambah nafsu makan seperti yang dari madu biar anaknya mau makan. Atau ada juga nih anak-anak nggak mau makan karena sibuk bermain. Jadi kita sebagai ibu itu harus pintar-pintar, kita memberikan bagaimana anak kita ini mau makan. Kita ikutin aja apa anaknya, seperti sambil main kita juga mengikutinya agar bagaimana usaha kita agar anaknya mau makan. Ada juga yang anak itu obesitas tidak sesuai dengan berat badannya dan tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya. Jadi kita sebagai ibu juga harus pintar meminimalisasikan bagaimana usia dengan berat badan anak. Jadi kalau misalkan anaknya obesitas pasti dilihat seperti usianya masih 2 tahun, sedangkan berat badannya sudah mau mencapai 20 kiloan. Itu sudah obesitas bu ya, 20 kiloan. Jadi kita harus pantau makannya bagaimana kita bisa kurangin agar anaknya itu tidak obesitas. Nah, jadi kalau misalkan anaknya juga kurang gizi, kita lihat juga makanannya. Jadi ibu-ibu kalau misalkan juga anaknya nggak mau makan itu, kita lihat biasanya itu anak-anak sudah balita sudah pandai untuk beli-beli makanan di luar ya, seperti snack-snack. Itu bisa menghalangi anak itu untuk makan nasi, karena dia lebih memilih untuk makan snack-snack. Jadi bisa dikurangi, bisa dipantau untuk makanan-makanan ringannya seperti apa, jadi agar anaknya itu tidak kekurangan gizi. Karena kalau anak juga lebih sering jajan, pasti dia itu kalau keseringan jajan makanan di luar seperti kerupuk-kerupuk yang instan-instan, untuk nafsu makannya itu pasti berkurang. Dia lebih milih makanan di luar daripada makanan nasi beratnya.
mengakibatkan anaknya itu kekurangan gizi dan juga pertumbuhannya itu tidak baik. Sebelumnya ada lagi yang ingin ditanya? Kalau ibu anak saya itu dia lebih suka makan snack-snack daripada nasi. Itu kayak caranya gimana ya? Oh, kalau begitu ibu pantau snacknya tuh yang bagaimana, atau juga lagi dikurangin. Ada juga tuh anak itu mau makan tapi sambil main, atau kita tuh kayak gimana ya? Kita sebagai ibu harus pintar-pintar tuh ya, kayak mau kasih makan bermain-main, diajak bermain sambil anaknya main. Jadi kayak anak itu nggak sadar kalau dia tuh lagi posisi diberi makan, tapi dia sambil main. Kita sebagai ibu harus pintar-pintar untuk memberi makan agar anaknya tidak kekurangan gizi ya. Sama seperti anak saya tuh Bu, kayak gitu. Dia tuh kalau misalnya lagi main tuh kan baru dia mau makan tuh Bu, kayak main di depan rumah tuh main bola mobil sampai saya suap-suap kayak gitu. Ya, nggak apa-apa Bu, asalkan anaknya mau makan. Daripada anaknya tidak perkembangannya tidak sesuai dengan usianya itu Bu, itu lebih sulit lagi, lebih mengkhawatirkan dia. Jadi lebih baik kita jadi orang tua harus pintar-pintar aja bagaimana cara kita agar anak kita berkembang dengan baik. Ibu juga bisa pantau setiap kunjungan ke posyandu atau kunjungan ke puskesmas, ibu bisa pantau kan ada buku pin itu ya, itu pasti buku pinnya diisi, jadi ibu bisa pantau, oh anak saya naik segini, bulan ini naiknya bulan ini naiknya segini, dan juga nanti petugas kesehatan juga pasti kasih tahu anaknya naik segini ya, bagus aja ya, seperti itu. Ada lagi yang aja ya. Oke, baik Ibu, terima kasih Bu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah mau meluangkan sedikit waktunya pada kesempatan siang hari ini. Saya tutup Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dida. Sampai